Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Halifah Jamaluddin dengan NIM 202020203860202017 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang akad berbasis utang, yaitu konsep hiwala, mulai dari pengertian hiwala, dasar hukum hiwala, rukun hiwala, syarat hiwala, dan jenis-jenis hiwala. Baik, yang pertama, pengertian hiwala. Hiwala menurut bahasa berasal dari kata at-tahwil dengan makna al-intikal, artinya berpindah. Maksudnya memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa hiwala menurut istilah yaitu memindahkan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain dengan utang yang sama, maka bebaslah tanggungan orang yang pertama karena tanggungan tersebut. Dengan demikian, hiwala adalah memindahkan tanggung jawab orang yang berutang dan berpiutang atau muhil menjadi tanggung jawab orang yang berutang atau muhal alaih, sehingga orang yang berutang pertama bebas dari utangnya. Selanjutnya, dasar hukum hiwala. Hiwala dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu penganiayaan. Apabila salah seorang kamu menghiwalahkan utang kepada yang mampu, maka hendaklah dia ikuti. Baik, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan agar orang yang berutang yang ditawari untuk dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia setuju karena utangnya akan dilunasi oleh orang yang memberi hiwala tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu rukun hiwala. Menurut jumhur ulama, rukun hiwala yaitu pertama, muhil atau orang yang berutang dan berpiutang, yaitu orang yang menghiwalahkan utangnya. Kemudian muhal atau orang yang berutang, yaitu orang yang dihiwalahkan atau dipindahkan utangnya. Kemudian yang ketiga yaitu muhal alaih, orang yang berutang, yaitu orang yang menerima hiwala tersebut. Dan yang terakhir yaitu muhal bi atau utang. Selanjutnya, syarat-syarat hiwala. Adapun syarat-syarat hiwala adalah yang pertama, muhil, yaitu disyaratkan balik dan berakal, adanya kerelaan muhil. Jika ada pemaksaan, maka hiwala itu tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu muhal disyaratkan balik dan berakal, adanya kerelaan muhil. Pernyataan kabul dari muhil harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Kemudian yang ketiga muhal alaih, disyaratkan balik dan berakal, adanya kerelaan muhil. Pernyataan kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Kemudian yang keempat yaitu muhal bi, disyaratkan berupa utang, yakni utang muhil kepada muhal. Yang kedua, utang tersebut adalah utang yang lazim atau mengikat. Kemudian adanya kesamaan utang muhil dengan muhal alaih berupa jenis dan jumlahnya. Dan utang tersebut adalah utang yang bersifat segera. Kemudian selanjutnya jenis-jenis hiwala. Yang pertama yaitu hiwala mutlakah, artinya seseorang memindahkan utangnya ditanggung oleh muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang-utang mereka. Sementara muhal alaih menerima hiwala tersebut. Ulama selain Hanafiyah tidak membolehkan hiwala semacam ini. Sebagian ulama berpendapat pengalihan hutang secara mutlak ini termasuk kafala badah. Kemudian yang kedua adalah hiwala muqayyadah, yaitu orang yang berutang memindahkan utangnya pada muhal alaih dengan mengaitkannya pada piutang yang menjadi haknya pada muhal alaih. Hiwala ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Kemudian yang ketiga yaitu hiwala al-haq, artinya pemindahan hak atau piutang dari
seorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai utang kepada pihak kedua. Ia membayar utangnya pada piutangnya pada pihak lain. Jika pembayaran barang, maka perbuatan tersebut dinamakan hiwalah hak. Kemudian yang terakhir, hiwalah al-dain adalah pengalian utang dari seorang pengutang kepada pengutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena pengutang kepada yang masih mempunyai piutang kepada pengutang kedua. Muhil dalam hiwalah ini adalah orang yang berutang karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya. Hiwalah ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama. Baik, itulah penjelasan materi tentang konsep hiwalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.